yang mana telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita bisa melaksanakan presentasi pada perkuliahan kali ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah selalu taat dan patuh pada ajarannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Ibu Citra Karisma Islami MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan presentasi pada kali ini. Saya Siska Nur Fadilah dan rekan saya Laras Saraswati dari Program Studi Pendidikan Matematika, kami akan menyampaikan materi tentang kecakapan pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, langsung saja pada materinya. Pada materi kecakapan ini terdiri dari beberapa submateri. Yang pertama, konsep kecakapan, 2, kecerdasan, 3, kecerdasan jamak, 4, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, 5, pengukuran kecerdasan, 6, bakat dan hasil belajar, dan yang terakhir kreativitas. Baik, langsung saja pada materi yang pertama. Yang pertama, konsep kecakapan. 1. Definisi kecakapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kecakapan adalah kemampuan, kesanggupan, kepandaian, atau kemahiran mengerjakan sesuatu. Menurut Sukma Dinata tahun 2009, kecakapan merupakan kemampuan untuk mengenal, memahami, menganalisis, menilai, dan memecahkan masalah-masalah dengan menggunakan rasio atau pemikiran. Menurut C.P. Chaplin 1975 memberikan pengertian bahwa intelijensi atau kecakapan itu adalah kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif. Dari definisi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa kecakapan adalah aspek intelektual yang berupa suatu kemampuan, baik potensial atau nyata, dalam mengenal, memahami, menganalisis, menilai, dan memecahkan masalah-masalah dengan menggunakan rasio atau pemikiran. 2. Jenis-jenis kecakapan. Kecakapan dibedakan menjadi 2, yaitu kecakapan potensial atau kapasitas dan kecakapan nyata. Kecakapan potensial merupakan kecakapan-kecakapan yang masih terpendam atau tersembunyi, masih kuncup dan belum termanifestasikan dan merupakan kecakapan-kecakapan yang dibawa dari kelahirannya. Kecakapan potensial atau kapasitas itu juga ada 2 macam. Ada kapasitas umum yang sering dikenal dengan sebutan intelijensi atau intelligence atau lebih dikenal dengan istilah kecerdasan, dan kapasitas khusus yang disebut juga dengan bakat atau aptitude. Jadi, baik intelijensi maupun bakat masih bersifat potensial dan akan terbuka dalam bentuk kecakapan-kecakapan nyata. Kecakapan nyata. Kecakapan nyata merupakan kecakapan yang sudah terbuka, sudah termanifestasikan dalam berbagai aspek kehidupan dan perilaku, dan berpangkal pada kecakapan potensial. Kecakapan ini sudah banyak mendapat pengaruh dari lingkungan dan dapat dilihat dalam perilaku khusus atau perilaku sehari-hari. Dewasa ini berkembang konsep intelijensi jamak atau multiple intelligence, yang dalam konsep sebelumnya disebut bakat atau aptitude. Dari uraian-uraian tadi dapat disimpulkan bahwa intelijensi dan bakat menjadi modal dan memberikan batas-batas bagi perkembangan kecakapan nyata. 3. Faktor-faktor kecakapan. Ada 3 pendapat mengenai faktor-faktor kecakapan. Yang pertama menurut Spearman, yang kedua menurut Silverberg, dan yang ketiga menurut Thurston. Menurut Spearman, yang terkenal dengan teori Spearman, ada 2 faktor pada kecakapan, yaitu faktor umum dan faktor khusus. Faktor umum atau faktor G atau general factor, yaitu faktor yang bersifat bawaan, kemampuan menyelesaikan masalah atau tugas-tugas secara umum. Misalnya, kemampuan menyelesaikan matematika.
Faktor khusus atau faktor S atau special factor yaitu faktor yang bersifat hasil belajar, kemampuan menyelesaikan masalah atau tugas-tugas secara khusus, misalnya mengerjakan soal-soal perkalian atau penambahan dalam matematika. Cyril Bird menambahkan faktor ketiga, yaitu faktor kelompok atau faktor C, common factor. Menurut Bird, di samping faktor umum dan faktor khusus, ada faktor kelompok yang merupakan rumpun dari beberapa faktor khusus. Thurston, seorang ahli pengukuran psikologis, mempunyai pendapat yang sama dengan Spearman dan Bird tentang adanya faktor S dan faktor C, tetapi tidak setuju dengan faktor G. Ketujuh faktor C tersebut menurut Thurston adalah verbal comprehension, kemampuan untuk memahami hal-hal yang dinyatakan secara verbal atau menggunakan bahasa. Word fluency, yaitu kelancaran dan kefasihan dalam menyatakan buah pikiran dengan menggunakan kata-kata. Number ability, kemampuan untuk memahami dan memecahkan masalah-masalah matematis, yaitu masalah yang menyangkut dan menggunakan angka-angka atau bilangan. Spatial ability, kemampuan untuk memahami ruang. Memory, kemampuan untuk mengingat. Perceptual ability, kemampuan untuk mengamati dan memberikan penafsiran dan hasil pengamatan. Reasoning, yaitu kemampuan untuk berpikir logis. Selanjutnya yaitu kecerdasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kecerdasan adalah perihal cerdas, perbuatan mencerdaskan, kemampuan akal budi seperti kepandaian dan ketajaman pikiran. Beberapa teori memperlihatkan kecenderungan yang sama bahwa intelijensi menunjuk kepada cara individu berbuat, apakah berbuat dengan cara yang cerdas atau kurang cerdas atau tidak cerdas sama sekali. Suatu perbuatan yang cerdas ditandai oleh perbuatan yang cepat dan tepat. Cepat dan tepat dalam memahami unsur-unsur yang ada dalam suatu situasi, dalam melihat hubungan antar unsur, dalam menarik kesimpulan, serta dalam mengambil keputusan atau tindakan. 6 ciri dari perbuatan yang cerdas menurut Carl Witherton, yaitu 1. Memiliki kemampuan yang cepat dalam bekerja dengan bilangan atau facility in the use of number. 2. Efisien dalam berbahasa atau language efficiency. 3. Kemampuan mengamati dan menarik kesimpulan dari hasil pengamatan yang cukup cepat atau speed of perception. 4. Kemampuan mengingat yang cukup cepat dan tahan lama atau facility in memorizing. 5. Cepat dalam memahami hubungan atau facility in relationship. Dan 6. Memiliki daya hayal atau imajinasi yang tinggi atau imagination. Selanjutnya, kecerdasan jamak. 1. Konsep kecerdasan jamak. Kecerdasan jamak adalah teori kecerdasan yang mengemukakan bahwa individu memiliki paling tidak 8 jenis kecerdasan, yaitu kecerdasan verbal linguistik, logis matematis, visual spasial, kinestik, musik, indera pribadi, antar pribadi, dan naturalis. Kecerdasan verbal linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik lisan dan atau tulisan. Kecerdasan logis matematis adalah kemampuan menggunakan angka secara efektif dan penalaran dengan baik. Kecerdasan visual spasial adalah kemampuan untuk mempersepsi pola, ruang, warna, garis, dan bentuk serta mewujudkan gagasan visual dan keruangan secara grafis. Kecerdasan kinestik adalah kemampuan menggunakan badan untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan dan penyelesaian problem. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Armstrong tahun 1994, Gardner tahun 1993, dan Lazer tahun 1991.
Kecerdasan musik adalah kemampuan memahami dan menguasai pola titik nada, irama, dan melodi. Kecerdasan intrapribadi adalah kemampuan memahami diri dan bertindak sesuai dengan kemampuannya. Kecerdasan antarpribadi adalah kemampuan memahami perasaan, maksud, dan motivasi orang lain. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan memahami dan mengklasifikasikan tumbuhan, bahan tambang, dan binatang. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Christensen dan Kennedy tahun 1999 dan Gardner tahun 1999. 2. Prinsip pengembangan kecerdasan jamak. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh para guru dalam mengembangkan kecerdasan jamak. Prinsip-prinsip tersebut menurut Armstrong tahun 1994 adalah sebagai berikut. Setiap anak memiliki semua jenis kecerdasan. Teori kecerdasan jamak mengemukakan bahwa setiap anak memiliki kemampuan dari ke-8 jenis intelijensi. Ke-8 kecerdasan tersebut berfungsi secara bersama-sama pada setiap individu secara unik. Kebanyakan anak berkemampuan mengembangkan berbagai jenis kecerdasan pada tingkat kemampuan yang memadai. Howard Gardner meyakini bahwa setiap anak memiliki kemampuan untuk mengembangkan semua jenis kemampuan pada tingkat yang memadai jika diberikan dorongan, pengayaan, dan pembelajaran yang layak. Setiap kecerdasan biasanya bekerja bersama-sama secara kompleks. Dalam kehidupan, tidak ada kecerdasan yang berdiri sendiri, kecuali pada kasus tertentu yang sangat langka dalam berfungsinya kecerdasan berinteraksi antara satu kecerdasan dengan kecerdasan yang lain dalam kehidupan individu. Terakhir, ada berbagai cara untuk menjadi cerdas dalam setiap kategori kecerdasan. Tidak ada satu daftar karakteristik yang harus digunakan sebagai kriteria untuk menentukan kecerdasan dalam satu bidang tertentu. Bisa saja, seorang anak tidak bisa membaca, namun sangat cerdas dari segi kemampuan kebahasaannya, karena mampu menceritakan suatu kisah menakjubkan atau karena memiliki kosakata yang sangat banyak. Selanjutnya, aplikasi kecerdasan jamak. Teori kecerdasan jamak memiliki implikasi bagi guru dalam pembelajaran. Teori tersebut mengatakan bahwa ke-8 kecerdasan diperlukan agar anak didik berfungsi secara produktif dalam masyarakat. Oleh karena itu, guru atau pendidik hendaknya memandang bahwa semua kecerdasan sama pentingnya dalam kehidupan. Hal ini berbeda dari sistem pendidikan tradisional yang menempatkan pentingnya pengembangan dan penggunaan kecerdasan verbalinguistik dan logis matematis. Dengan demikian, teori kecerdasan jamak mempunyai implikasi bahwa guru atau pendidik hendaknya menyadari dan mengajarkan dalam perspektif kemampuan anak didik yang lebih luas dari kegiatan pembelajaran selama ini. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Brual di tahun 1999. Selanjutnya, pengembangan strategi pembelajaran kecerdasan jamak. Di antara beberapa strategi pembelajaran pokok untuk setiap kecerdasan adalah sebagai berikut. 1. Strategi pembelajaran bagi kecerdasan verbalinguistik antara lain bercerita, curah pendapat, perekaman, penulisan jurnal, dan penerbitan. 2. Strategi pembelajaran untuk kecerdasan logis matematis adalah kuantifikasi dan kalkulasi, pertanyaan Socrates heuristik, dan berpikir ilmiah. 3. Strategi pembelajaran bagi kecerdasan visual spasial adalah visualisasi, isyarat, warna, metafora, sketsa ide, dan desain grafis. Strategi pembelajaran untuk kecerdasan kinestik adalah jawaban dengan menggunakan isyarat tubuh, teater kelas, konsep-konsep kinestik, manipulasi objek, dan peta tebu. Terakhir, strategi pembelajaran untuk kecerdasan musik adalah irama dan lagu, diskografis, musik supermemori, konsep-konsep musik, dan musik layak suasana. Armstrong tahun 1994. Materi selanjutnya, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. 1. Kecerdasan emosional. Menurut KBBI, kecerdasan emosional adalah kecerdasan yang berkenaan dengan hati dan kepedulian antar sesama manusia, makhluk lain, dan alam sekitar. Pendapat lain yaitu menurut Daniel Goleman tahun 1996,
Pengembangan kecerdasan emosional, menurutnya, orang-orang sukses selain memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, tetapi juga memiliki stabilitas emosi, motivasi kerja yang tinggi, mampu mengendalikan stres, tidak mudah putus asa, dan lain-lain. 2. Kecerdasan spiritual. Menurut KBBI, kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang berkenaan dengan hati dan kepedulian antar sesama manusia, makhluk lain, dan alam sekitar berdasarkan keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Konsep kecerdasan spiritual dikembangkan oleh Zohar dan Marshall tahun 2000. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan rohaniah yang menuntun diri kita, memungkinkan kita untuk utuh. Kecerdasan emosional menentukan seberapa baik seseorang menggunakan keterampilan-keterampilan yang dimilikinya, termasuk keterampilan intelektual. Selain makhluk yang memiliki emosi, manusia adalah makhluk spiritual, yaitu makhluk yang diberi potensi rohani untuk mengetahui dan menghayati keberadaan Sang Maha Agung, menurut logoterapi yang dikemukakan oleh Basteman 2007 bahwa potensi spiritual merupakan kekuatan pengendali tindakan-tindakan instinktif manusia dalam memenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya. Selanjutnya, mengukur kecerdasan. Mengukur kecerdasan kecakapan, baik yang bersifat potensial atau kapasitas, maupun kecakapan nyata atau achievement, dapat diketahui melalui teknik-teknik pengukuran dengan menggunakan berbagai bentuk tes. 1. Tes psikologis tertua disusun oleh Albert Binet tahun 1905 yang dikenal dengan tes Binet. Kemudian direvisi oleh Terman tahun 1916 dan Terman bersama Merrill tahun 1937, terakhir tahun 1960. Tes Binet diperuntukkan bagi anak berusia 2-15 tahun. Menurut konsep Binet, IQ atau Intelligence Quotient, seseorang dapat diketahui melalui perbandingan antara usia psikologisnya, yaitu hasil tes kecerdasan atau mental age, dengan usia kalender atau chronological age. Rumusnya, IQ sama dengan MA per CA dikali 100. 2. Jenis tes kecerdasan lain disusun oleh Wechsler. Tes pertama tahun 1939 diberi nama WBIS, Wechsler Believe You Intelligence Scale, dan direvisi tahun 1955 dengan nama WAIS, Wechsler Adult Intelligence Scale. Tes ini diperuntukkan untuk orang dewasa. Lalu untuk anak-anak, Wechsler mengembangkan tes WISC, Wechsler Intelligence Scale for Children, yang diterbitkan tahun 1949. Selanjutnya di sini ada tabel sebaran kecerdasan dalam populasi menurut klasifikasi kecerdasannya. Untuk tabelnya bisa dilihat sendiri pada layar. Selanjutnya yaitu bakat dan hasil belajar. Yang pertama, bakat. Menurut William B. Michael, bakat adalah suatu kapasitas yang ada dalam diri seseorang yang mana dalam melakukan tugas serta melakukannya dipengaruhi oleh latihan yang sudah dijalaninya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Yang kedua, hasil belajar. Menurut Wewinkel, dalam buku Psikologi Pengajaran tahun 1989, halaman 82, hasil belajar adalah keberhasilan yang dicapai oleh siswa, yakni prestasi belajar siswa di sekolah yang mewujudkan dalam bentuk angka. Jadi, hasil belajar adalah suatu hasil nyata yang dicapai oleh siswa dalam usaha menguasai kecakapan jasmani dan rohani di sekolah yang diwujudkan dalam bentuk raport pada setiap semester. Bakat dan hasil belajar bakat sebagai suatu kecakapan potensial yang bersifat khusus mengandung pola-pola perilaku dalam masing-masing kekhususan tersebut. Banyak sekali kecakapan khusus yang dimiliki individu, baik dalam bidang skolastik atau keahlian kepakaran.
maupun bidang vokasional atau pekerjaan. Bakat atau kemampuan potensial khusus yang dimiliki individu dikembangkan menjadi kecakapan-kecakapan nyata atau achievement. Apa yang bisa dikerjakan individu di sekolah, dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, dan di masyarakat, dan dalam pekerjaan menunjukkan kecakapan nyata. Seperti halnya kecerdasan, bakat, dan kecakapan nyata juga dapat diketahui melalui tes. Alat untuk mengukur bakat disebut tes bakat atau aptitude test. Untuk mengukur hasil belajar disebut tes hasil belajar atau achievement test. Ada beberapa tes bakat yang terkenal diantaranya DAT, MAT, FCAT, dan MT. Untuk menemukan minat, potensi, dan bakat anak bisa dilakukan melalui pendidikan sekolah dengan hal-hal berikut ini. 1. Memperhatikan kebiasaan, kesenangan, dan perilaku anak. 2. Biarkan anak mengeksplorasi kemampuannya dan bersosialisasi. 3. Perkenalkan anak dengan berbagai bidang. 4. Membangun komunikasi yang positif. 5. Bantuan. Bakat harus diimbangi dengan minat. Oleh sebab itu, tugas guru dan orang tua adalah mendukung dan memotivasi anak untuk berminat terhadap bakat yang dimilikinya. 6. Melalui ekstrakurikuler. 7. Mengikutkan anak dalam perlombaan. Selanjutnya yaitu kreativitas. Yang pertama, pengertian. Menurut Utami Munandar, kreativitas adalah kemampuan membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur yang ada, menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, yang mencerminkan kelancaran, keluasan, dan orisinalitas dalam berpikir serta kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan. Kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk menemukan dan menciptakan hal-hal baru. Kreativitas didasari oleh segi-segi intelektual seperti kecerdasan bakat dan kecakapan nyata, tetapi juga segi-segi afektif seperti sikap, minat, dan motivasi. Selanjutnya, menurut Wallace, tahun 1921, mengemukakan 4 tahap kegiatan kreatif yaitu persiapan, pematangan, pemahaman, dan pengetesan. Yang kedua, cara mengembangkan kreativitas peserta didik. Belajar kreatif telah menjadi bagian penting dalam peningkatan mutu pembelajaran. Inti dari kreativitas adalah menghasilkan sesuatu yang baru, bahkan lebih baik. Dengan menciptakan sesuatu yang baru, akan terus memancing imajinasi siswa. Guru memiliki peran penting dalam mengenalkan dan mengembangkan pemikiran kreatif pada siswa. Tidak ada salahnya untuk mencoba cara-cara berikut ini. 1. Sediakan sumber daya yang dibutuhkan sebagai media ekspresi kreativitas anak. Contohnya, media visual seperti foto atau gambar, video, dan lain-lain. 2. Ciptakan atmosfer kreativitas di kelas. Misalnya dengan memberikan kebebasan pada anak untuk mengeksplorasi ide dan melakukan apa yang mereka inginkan. 3. Dorong anak untuk senang membaca dan berpartisipasi dalam kegiatan seni, seperti permainan kreatif, berintegrasi dengan musik, belajar sejarah melalui drama, dan sebagainya. 4. Berikan anak-anak kesempatan untuk mengekspresikan pemikiran yang berbeda. Kemudian hargai pertanyaan dan hayalan yang tidak biasa itu. 5. Perbanyak proyek. Untuk menyeimbangkan teori dan praktek bisa dilakukan dengan memberikan proyek. Dari sebuah proyek, siswa akan banyak berimajinasi dan menuangkan ide-ide kreatifnya. Siswa juga akan terpancing untuk menemukan solusi pada setiap proyek yang dijalankan. 6. Pasang karya siswa di kelas. Sebagai apresiasi, pajanglah hasil karya siswa di sepanjang kelas, bahkan sekolah. 7. Berhentilah untuk fokus pada apa yang anak dapat capai. Sebaliknya, berfokuslah pada proses dan bukan hasil akhirnya.
Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.